Sayhona Murabbi Ruhina, Al-Alimul Alamah, Al-Arif Billah Al-Bahrul Ulum, Al-Waliul Kutub Ar-Rabbani, As-Syekh Al-Mukarram, Maulana Kiai Haji, Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Al-Indonesi, yang lebih dikenal dengan panggilan Tuan Guru Sekumpul, atau Abah Guru Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan. Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, ialah salah satu seorang ulama besar ternama, serta juga sangat karismatik, dan berpengaruh dari Martapura Kalimantan Selatan. Beliau Abah Guru Sekumpul dilahirkan pada malam Rabu tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah, di Desa Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Dari pasangan suami istri yang soleh dan solihah, yaitu Tuan Guru Syekh Abdul Ghani bin Syekh Abdul Manaf bin Syekh Muhammad Saman, dengan pasangan Nyai Hajah Masliyah binti Syekh Mulia bin Syekh Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari seorang ulama besar dari Tanah Banjar, yaitu Sayyidi Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Sayyidi Maulana Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilah keturunannya beliau adalah Tuan Guru Muhammad Zaini bin Syekh Abdul Ghani bin Syekh Abdul Manaf bin Syekh Muhammad Saman bin Syekh Muhammad Said bin Syekh Abdullah bin Syekh Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Alamah Al-Khalifah Syekh Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Maulana Syekh Abdullah Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul merupakan anak pertama, sedangkan adiknya bernama Nyai Hajah Rohmah. Dan Abah Guru Sekumpul memiliki 2 orang putra, yaitu Tuan Guru Muhammad Amin Badali dan Tuan Guru Ahmad Hafi Badali. Abah Guru Sekumpul sewaktu masih kecil, selalu berada di samping orang tua dan neneknya yang bernama Nyai Salbiah. Mereka menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Al-Quran. Karena itulah, guru pertama dari Abah Guru Sekumpul ialah orang tua dan neneknya sendiri. Semenjak kecil, beliau sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama dan habaib di waktu itu. Menurut riwayat, Abah Guru Sekumpul sewaktu masih kecil sering menunggu Al-Alimul Alamah, Al-Fadilatus Syekh, Tuan Guru Zainal Ilmi, yang ingin ke Banjarmasin hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya. Gemblengan ayah dan bimbingan intensif pamannya, semenjak kecil betul-betul sangat tertanam dalam dirinya. Semenjak kecil, beliau sudah menunjukkan sifat yang begitu mulia, seperti penyabar, ridho, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapapun saja. Kasih sayang yang ditanamkan, dan juga ditunjukkan oleh ayahnya sendiri. Misalnya, suatu saat ketika hujan turun deras, sedangkan rumah Guru Sekumpul sekeluarga sudah sangat tua dan reot. Sehingga air hujan itu merembes, masuk dari atap-atap rumahnya. Pada waktu itu, sang ayah menelungkupinya untuk melindungi tubuh Guru Sekumpul dari hujan, dan rela membiarkan dirinya sendiri tersiram hujan. Syekh Abdul Ghani bin Syekh Abdul Manaf, ayah dari Guru Sekumpul juga adalah seorang ulama yang soleh dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan derita dan cobaan. Tidak pernah mengeluh kepada siapapun, cerita duka dan kesusahan sekaligus, juga merupakan intisari kesabaran, dorongan untuk terus berusaha yang halal, menjaga hak orang lain, jangan mubazir, bahkan sistem manajemen usaha dia sampaikan kepada generasi sekarang lewat cerita-cerita itu. Beberapa cerita yang diriwayatkan, ialah saat Guru Sekumpul masih kecil. Mereka sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan 1 nasi bungkus, dengan lauk 1 biji telur, dibagi 4. Tidak pernah sekalipun di antara mereka yang mengeluh. Pada masa-masa itu juga, ayahnya membuka kedai minuman, setiap kali ada sisa teh, ayahnya selalu meminta izin kepada pembeli, untuk diberikan kepada Kusairi, nama kecil Abah Guru Sekumpul, sehingga kemudian sisa-sisa minuman itu, dikumpulkan dan diberikan untuk keluarga. Adapun sistem mengatur usaha dagangannya, sangat ayah Guru Sekumpul menyampaikan bahwa setiap keuntungan dagang itu, mereka bagi menjadi 3. Sepertiga untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sepertiga untuk menambah modal usaha, dan sepertiga untuk disumbangkan. Salah seorang ustadz setempat, pernah mengomentari hal ini, bagaimana tidak berkah hidupnya kalau seperti itu. Pernah sewaktu kecil Guru Sekumpul, bermain-main dengan membuat sendiri mainan dari gadang pisang. Kemudian sang ayah keluar rumah dan melihatnya. Dengan ramah sang ayah menegurnya, "Nak, sayangnya mainanmu itu. Padahal bisa dibuat sayur." Guru Sekumpul langsung berhenti dan menyerahkannya kepada sang ayah.
Pada tahun 1949 Masehi, saat berumur 7 tahun, beliau mengikuti pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren Darussalam, Martapura. Kemudian tahun 1955 Masehi, pada usia 13 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah di Pondok Pesantren Darussalam, Martapura. Pada masa itu juga, beliau sudah belajar kepada guru-guru besar dan karismatik di Kalimantan Selatan yang spesialis dalam bidang keilmuan agama Islam seperti Al-Alimul Fadilah Syekh Saroni Arif, Al-Alimul Fadilah Syekh Husain Qodri, Al-Alimul Fadilah Syekh Salim Maruf, Al-Alimul Alamah Syekh Saman Mulia, Al-Alimul Fadilah Syekh Salman Jalil, Al-Alimul Fadilah Al-Hafidz Syekh Nasrun Thohir, Al-Alimul Allah Kiai Haji Aini Kandangan. 3 yang terakhir itu merupakan gurunya Abah Guru Sekumpul yang secara khusus untuk pendalaman ilmu tajwid. Pada usia 9 tahun, tepat pada malam Jumat, Guru Sekumpul bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal, berdiri seorang penjaga dengan jubah putih. Di pintu masuk kapal tertulis, Safinatul Aulia. Guru Sekumpul ingin masuk, tetapi dihalangi oleh penjaga hingga tersungkur. Beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau kembali bermimpi hal serupa. Pada malam Jumat ketiga, beliau kembali bermimpi serupa. Tetapi kali ini beliau dipersilahkan masuk, dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, Guru Sekumpul melihat masih banyak kursi yang kosong. Ketika Guru Sekumpul merantau ke Tanah Jawa, untuk memperdalam ilmu agama Islam, tak disangka juga tak dikira orang yang pertama kali menyambutnya, dan menjadi guru ialah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Ketika umur kurang lebih 10 tahun, sudah mendapatkan khususiyah, dan juga anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa karomah dan kasaf hisi, yaitu dibukakan hijab bisa melihat dan mendengar, baik yang ada di dalam dan maupun yang terdinding. Dalam usia muda itu Guru Sekumpul pernah didatangi oleh seseorang perampok, yang sangat ditakuti masyarakat Banjar karena kejahatan dan kekejamannya. Kedatangan orang tersebut tentu sangat mengejutkan keluarga di rumah beliau. Namun apa yang terjadi? Ketika perampok tersebut melihat Guru Sekumpul, langsung sungkem dan minta ampun, dia memohon bimbingan dan diperiksa ilmunya yang selama itu dia amalkan. Jika ilmunya salah atau sesat, dia minta diluruskan dan dibimbing untuk bertobat. Syekh Saman Mulia, ialah pamannya yang secara intensif mendidiknya baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Ketika mendidik Guru Sekumpul, Guru Saman hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepadanya kecuali di sekolahan. Tetapi, Guru Saman langsung mengajak dan mengantarkan beliau mendatangi tokoh-tokoh yang terkenal dengan ahli di bidangnya masing-masing, baik di daerah Kalimantan Selatan maupun di Jawa untuk belajar. Seperti misalnya, ketika ingin mendalami ilmu hadis dan tafsir, Guru Saman mengajak dan mengantarkan Guru Sekumpul kepada Al-Alimul Alamah Syekh Anang Syaroni, yang terkenal sebagai ahli muhadis dan ahli tafsir. Menurut Guru Sekumpul sendiri, di kemudian hari ternyata Guru Saman Mulia, ialah pakar di semua bidang keilmuan Islam itu. Tetapi karena kerendahan hati dan tawadunya beliau, tidak menampakkan di depan umum. Semenjak kecil, pergaulannya sangat betul-betul dijaga. Kemanapun bepergian selalu ditemani. Pernah suatu ketika Guru Sekumpul ingin bermain-main ke pasar, seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamannya, Syekh Saman Mulia di hadapannya, dan memerintahkan untuk pulang. Orang-orang sekitarnya tidak ada yang melihat Syekh Saman Mulia itu, begitu juga sepupu yang menjadi pengawalnya, beliau pun langsung pulang ke rumah. Sedangkan Al-Alimul Alamah Syekh Salman Jalil, ialah seorang pakar ilmu falak dan ilmu faraid. Pada masa itu, hanya ada 2 orang yang ahli pakar ilmu falak, yang diakui ketinggian dan kedalamannya, yaitu dia dan Al-Alimul Alamah Kiai Haji Hanafi Gobit. Selain itu, Syekh Salman Jalil juga seorang Qodi Kudot di Kalimantan, dan salah seorang tokoh pendiri UIN Antasari Banjarmasin. Syekh Salman Jalil ini, pada masa tuanya kembali berguru kepada Guru Sekumpul sendiri. Peristiwa ini, yang beliau contohkan kepada generasi sekarang agar jangan sombong, dan lihatlah betapa seorang guru yang alim besar, tidak pernah sombong di hadapan kebesaran ilmu pengetahuan, meski yang sekarang sedang menyampaikannya adalah muridnya sendiri. Selain itu, Abah Guru Sekumpul selanjutnya berguru lagi di antaranya, ialah Al-Alimul Alamah, Syekh Kiai Haji Sarwani Abdan, Bangil Pasuruan, Al-Alimul Alamah, Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Al-Hasani Al-Maki.
Kedua tokoh ini biasa disebut guru khususiyah Abah Guru Sekumpul, atau disebut guru suluk, Tarbiyatus Sufiyah. Selanjutnya berguru kepada Al-Alimul Alamah Kiai Haji Muhammad Falah di Bogor, Al-Alimul Alamah, Sohibul Muhadis, Syekh Ahmad Yasin bin Isa Al-Fadani di Mekah, Al-Alimul Alamah, Syekh Hasan Masad di Mekah, Al-Alimul Alamah, Syekh Ismail Al-Yamani di Mekah, Al-Alimul Alamah, Syekh Abdul Qadir Al-Bar di Mekah. Salah satu pesan guru sekumpul ialah tentang karomah, yaitu agar kita jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Karena bagaimanapun juga, karomah itu adalah anugerah, murni pemberian, bukan suatu keahlian atau kemahiran. Karena itu, jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau wiridan-wiridan tertentu. Karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya, ialah istiqomah di jalan Allah itu sendiri. Kalaupun ada orang mengaku sendiri punya karomah, tetapi sholatnya tidak karuan, maka itu bukan karomah, tetapi bakarmi, orang yang keluar sesuatu dari duburnya. Pada setiap tanggal 5 Rojab, kota Martapura, Kalimantan Selatan dikunjungi jutaan orang untuk memperingati Haul Guru Sekumpul. Guru Sekumpul juga sempat memberikan beberapa pesan kepada seluruh masyarakat Islam, yaitu, menghormati ulama dan orang tua, baik sangka terhadap muslimin, murah harta, manis muka, jangan suka menyakiti orang lain, mengampunkan kesalahan orang lain, jangan saling bermusuh-musuhan, jangan suka tamak atau serakah, berpegang teguh kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga dikabulkan segala hajatnya, yakinlah keselamatan itu datang pada kebenaran. Berikut beberapa karya tulis Abah Guru Sekumpul diantaranya, Risalah Mubarakah, Manaqib As-Syekh As-Sayyid Muhammad Saman bin Sayyid Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani, Ar-Risalatun Nuroniyah fi Syarhit Tawassulatis Samaniyah, Nubzatun fi Manaqibil Imamil Masyhur Beyal Ustadil Adom Sayyid Muhammad bin Ali Ba'alawi. Guru Sekumpul sempat dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, selama 10 hari. Pada tanggal 9 Agustus 2005, Selasa malam, sekitar pukul 20.30, Guru Sekumpul tiba di Bandar Udara Samsuddin Nur, Banjarbaru, dengan menggunakan pesawat charter F-28. Tanggal 10 Agustus 2005, Rabu pagi, pukul 5.10, Guru Sekumpul mengembuskan napas terakhir, dan berpulang ke rahmatullah, pada usia 63 tahun di kediamannya sekaligus komplek pengajian, Sekumpul Martapura. Guru Sekumpul meninggal karena komplikasi akibat gagal ginjal. Rabu sore pukul 16 sore, sholat jenazah dilaksanakan di Musolah Ar-Raudhoh. Begitu mendengar kabar meninggalnya Guru Sekumpul, lewat pengeras suara di masjid-masjid selepas sholat subuh, ratusan ribu masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berdatangan ke Sekumpul Martapura untuk memberikan penghormatan terakhir pada almarhum. Pasar Martapura yang biasanya sangat ramai pada pagi hari, Rabu pagi itu sepi karena hampir semua kios dan toko-toko tutup. Suasana yang sama juga terlihat di beberapa kantor dinas, termasuk kantor Bupati Banjar. Sebagian besar karyawan datang ke Sekumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Sebelum dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat Musolah Ar-Raudhoh, Rabu sore sekitar pukul 16, warga masyarakat yang datang diberikan kesempatan untuk melakukan sholat jenazah secara bergantian. Kegiatan ibadah ini berpusat di Musolah Ar-Raudhoh, Sekumpul, yang selama ini dijadikan tempat pengajian oleh Abah Guru Sekumpul. Terdapat beragam sebutan untuk Kiai Haji Muhammad Zaini, di antaranya yang umum ialah, Kusyairi, nama panggilan waktu kecil, Guru Sekumpul, sebutan yang paling populer di masyarakat, Guru Ijai atau Guru Izai, Guru Ijai Sekumpul, Tuan Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul, Abu Amin Badali. Adapun gelar panjang yang diberikan oleh masyarakat luas terutama dari kalangan ulama ialah, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Goni Al-Banjari, Sayyiduna Al-Alimul Alamah Muhammad Zaini bin Al-Arif Billah Abdul Goni, Sayyiduna Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Bahrul Ulum Al-Waliul Kutub As-Syekh Al-Mukarram Maulana Kiai Haji Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Goni Al-Banjari.